muda bukan merupakan solusi untuk membuat Indonesia maju. Bangkit dan lihatlah bagaimana saudara-saudara kalian menggantungkan nasibnya hanya karena sebuah tradisi. Bukan untuk pujian atau imbalan, tapi untuk Indonesia yang tak tertandingkan. Relawan tidak dibayar bukan karena mereka tidak bernilai, karena mereka tak ternilai. Untuk itu, saya Ida Novitasari dari Universitas Trunojoyo Madura dan rekan saya Soliha dari Universitas Trunojoyo Madura membuat sebuah gerakan perubahan berupa gagasan inovasi program Jam Learning. Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura. Di kabupaten ini terdapat satu desa yang sangat kontroversial. Desa tersebut bernama Banyuates. Di desa Banyuates masih menerapkan tradisi pernikahan di bawah umur. Maka dari itu, desa ini merupakan desa yang sangat kontroversial di Kabupaten Sampang. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur merupakan fenomena sosial yang tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Mengapa? Karena fenomena ini sebagian orang mengatakan merupakan hal yang biasa. Tetapi yang tidak banyak orang ketahui bahwasanya masalah fenomena sosial ini merupakan masalah yang berimpak sangat besar untuk kehidupan seseorang. Impactnya antara lain yang pertama, tingginya tingkat perceraian. Yang kedua, tingginya tingkat kematian ibu dan anak akibat dari pernikahan di bawah umur. Dan yang terakhir adalah kondisi perekonomian di daerah tersebut. Hal ini terbukti di Kabupaten Sampang. Kondisi perekonomian di daerah tersebut relatif tertinggal dibandingkan dengan 4 kabupaten yang lainnya. Mengapa? Karena di kabupaten ini terdapat desa yang masih menjalankan tradisi pernikahan di bawah umur, sehingga para pemudanya tidak bisa mengeksplorasi kemampuannya karena dipaksa untuk menjalankan tradisi yang sebenarnya mereka tidak inginkan. Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia, pernah mengatakan, "Berilah saya 1000 orang tua, maka akan saya cabut Semeru beserta akar-akarnya. Tetapi berilah saya 10 pemuda, maka saya akan guncangkan dunia." Insinyur Soekarno saja sudah mengakui bahwasanya para pemuda itu merupakan tonggak perkembangan suatu bangsa dan daerah pastinya. Oleh karena itu, jika pemudanya dipaksa untuk mengikuti tradisi sehingga mereka tidak bisa mengeksplorasi kemampuannya dan tidak bisa mengeksplorasi keinginannya untuk mencapai masa depan yang cemerlang, bagaimana daerah tersebut bisa berkembang pastinya? Bisa dilihat bersama di sini bahwasanya data dari BPS mengatakan bahwasanya daerah yang pernikahan di bawah umur yang paling banyak di Jawa Timur yaitu Kabupaten Sampang. Dari tahun ke tahun Kabupaten Sampang mengalami kenaikan yang signifikan akan pernikahan di bawah umur. Jadi, untuk memecahkan permasalahan terkait eskalasi pernikahan di bawah umur di Desa Banyuates Kabupaten Sampang, kami membuat sebuah program yang diberi nama Jam Learning. Jam Learning merupakan gagasan program untuk pelatihan para pemuda di Desa Banyuates Kabupaten Sampang untuk mengolah potensi yang ada di kabupaten tersebut. Jadi, Sampang memiliki potensi berupa tumbuhan jambu pelampok yang telah didaftarkan pada HKI sebagai indikasi geografis di kabupaten tersebut. Nantinya para pemuda ini akan diberikan pelatihan terkait pengelolaan daun jambu pelampok menjadi produk masker organik dan juga teh kesehatan. Selain pelatihan untuk membuat produk, nantinya para pemuda usia produktif ini juga akan diberikan pelatihan terkait pemasaran dan juga akan diberikan pembekalan terkait motivasi-motivasi agar supaya para pemuda ini dapat lebih semangat lagi untuk mengeksploitasi
dalam dirinya untuk mewujudkan Sampang yang lebih maju lagi dan berkompeten. Untuk implementasi program Jam Learning ini terdapat dua tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan, dan yang kedua, tahapan pelaksanaan. Untuk tahap perencanaan terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu penyusunan organisasi, dan yang kedua yaitu penyusunan proposal yang menjadi syarat administrasi implementasi dari program Jam Learning. Yang ketiga yaitu survei peralatan dan teknis, dan yang terakhir yaitu survei lokasi. Untuk mengetahui lokasi pengabdian masyarakat terlebih dahulu harus dilakukan survei. Yang dalam hal ini kami memilih Desa Banyuates, Kabupaten Sampang. Selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan. Program Jam Learning terdapat beberapa kegiatan di dalamnya. Yang pertama yaitu perizinan dan persiapan program. Dalam hal ini kami selaku volunteer akan melakukan perjanjian dan perizinan kepada Kepala Desa Banyuates terkait pengabdian masyarakat yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu launching program Jam Learning. Dalam hal ini kami akan melakukan pembekalan terhadap para remaja usia produktif di Kabupaten Sampang sehingga akan membuka pemikiran mereka untuk mempersiapkan kehidupan di masa depan. Yang ketiga yaitu pelatihan Jam Learning. Dalam hal ini kami selaku volunteer akan menjelaskan terkait pembuatan masker organik dan teh organik dari daun jambu kelampok yang merupakan potensi daerah dari Kabupaten Sampang. Selanjutnya yaitu monitoring. Dalam hal ini kami akan mempersilahkan para remaja usia produktif untuk mempraktikkan apa yang telah kami ajarkan selaku di pelatihan Jam Learning, sekaligus pemasaran produk melalui media online ataupun offline. Selanjutnya yaitu evaluasi pelaksanaan program Jam Learning, sekaligus pembuatan laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan Jam Learning ini. Selanjutnya yaitu proses dan pengolahan daun jambu kelampok menjadi masker organik dan teh organik. Yang pertama yaitu pemetikan daun jambu kelampok, yang selanjutnya akan dikeringkan dengan cara di oven. Selanjutnya akan dihasilkan serbuk dari daun jambu kelampok dengan cara ditumbuk. Untuk pembuatan masker akan ditambahkan dengan olive oil yaitu minyak zaitun sehingga akan menambah khasiat untuk pencerahan kulit. Selanjutnya yaitu pengemasan masker organik. Untuk pembuatan teh organik dari serbuk teh tadi akan langsung dikemas menjadi kemasan teh celup. Yang selanjutnya dari produk tersebut akan dipasarkan. Dari implementasi program Jam Learning ini terdapat beberapa implikasi yang diharapkan. Yang pertama yaitu menekan pertumbuhan pernikahan di bawah umur, di mana di Kabupaten Sampang hal ini merupakan tradisi yang terus terjadi hingga saat ini. Yang kedua yaitu meningkatkan nilai ekonomi dari potensi daerah Kabupaten Sampang, yaitu jambu kelampok yang merupakan indikasi geografis Kabupaten Sampang. Yang ketiga yaitu meningkatkan perekonomian Kabupaten Sampang. Dengan mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Sampang akan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sampang sendiri. Kebanggaan profesi bukanlah karena materi, tapi seberapa banyak ia bisa mengabdi. Dan juga Syihab. Sekian dari kami, terima kasih.